Oke, alhamdulillah. Begitu kita serahkan kepada Ustaz waktu dan tempatnya. Tafadhol Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhan allazi unzila fihil Qur'an hudal linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah. Ikhwan akhwat para peserta kajian syiar malam rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bertemu kembali ya setelah 2 minggu off atau libur karena kebetulan saya ada agenda keluar kota ya, yang tidak bisa digantikan atau harus saya lakukan dan juga tidak memungkinkan untuk ngisi di perjalanan ya kan, karena Jumat malamnya sedang di perjalanan ya. Dan alhamdulillah pada malam ini kita bertemu kembali dan di bulan yang mulia ya kan, bulan diturunkannya Al-Qur'an ya. Dan kita sudah memasuki di hari yang ke-22 insyaallah. Mudah-mudahan walaupun mungkin untuk kajian ini kita hanya bertemu 1 kali di bulan Ramadan, tapi minimal ada catatan dan menambah amal ibadah kita sehingga bulan Ramadan ini lebih bermakna dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diberikan kekuatan sampai menyelesaikan ibadah Ramadan kita. Baik, hadirin ikhwan akhwat rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita pembahasan kitab Sistem Ekonomi Islam karya Syekh Taqiyuddin Adabhani, dan pada kesempatan malam ini kita akan mendiskusikan atau akan membahas terkait dengan masalah industri ya. Jadi 2 minggu yang lalu ketika kita membahas terkait dengan sistem ekonomi Islam ini karya Syekh Taqiyuddin Adabhani ini, kita sudah sampai pada pembahasan yang terkait dengan ini ya. Kalau kita lihat di bukunya, kita sudah membahas ya bab al-bai' wal istisna ya, atau perdagangan dan industri. Pembahasan terkait dengan perdagangan sudah kita bahas secara global. Nah, pada kesempatan malam ini mungkin kita akan mendiskusikan topik yang terkait dengan industri dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, untuk berikutnya nanti untuk setelah Ramadan, Syawal berarti kita akan masuk kepada pembahasan-pembahasan terkait dengan syirkah. Baik, kita masuk aja. Ini yang minggu lalu kita bahas, kan, bahwa kalau kita bicara terkait dengan perdagangan dan industri, sebenarnya itu sesuatu yang memang sunnatullah, kan. Jadi keberadaan industri itu memang dibutuhkan ya, sebagai salah satu sarana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kemaslahatan, yaitu pemenuhan manusia terhadap kebutuhan, baik kebutuhan pokok maupun sekunder, bahkan kebutuhan tersiernya ya.
Nah, kalau kita perhatikan terkait dengan industri ini ya, karena perdagangan sudah kita bahas minggu lalu, 2 minggu lalu, kita akan membahas ya terkait dengan industri ini, ya kan? Itu beberapa pokok bahasan ya. Bentar, ini saya salah buka ternyata. Oh ini nih. Jadi yang kita bahas ya sekarang adalah bagian topik yang terkait dengan industrinya ya. Nah, ini ya yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini ya. Kita akan membahas 3 poin inti sebenarnya ya terkait dengan industri ini. Yang pertama kita akan membahas ya pengantar lah, kita lihat dulu fenomena industri ya saat ini ya di negeri kaum muslimin, maupun kita juga berkaca terkait dengan industri yang ada di negara-negara berkembang, negara maju. Kemudian yang kedua kita melihat nanti bagaimana hukum industri dalam Islam, dan yang terakhir kita bahas terkait dengan politik industrinya. Ini saya kira tiga poin yang akan kita diskusikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan tidak ngantuk ya, Kang Azhar. Karena saya yakin tadi malam habis iktikaf ya. Iktikaf tanggal 21 Ramadan, dan momentum yang saya kira sangat baik tadi malam itu. Di situ ada 2 kebaikan, hari Jumat, malam Jumat ya kan. Jumat malam maksudnya, dan kemudian juga malam 21. Sehingga kalaupun ada yang ngantuk saya kira wajar kan, apalagi kalau siangnya masih beraktivitas. Saya juga baru keliling-keliling ini, baru nyampe rumah gitu kan. Baik, kita lihat yang pertama terkait dengan kenapa sih industri itu sesuatu yang penting gitu kan. Kalau kita perhatikan ya, kenapa industri itu sesuatu yang penting? Karena kalau kita bicara terkait dengan industri, maka eksistensi industri itu akan membuat sebuah negara itu mandiri. Ya. Jadi, satu negara yang tidak mengembangkan industri, maka negara tersebut akan tergantung atau terpaksa kepada negara lain, bahkan dalam urusan-urusan yang sangat penting, yang sangat vital. Ya. Baik terkait dengan militer, pertahanan, ekonomi, bahkan juga urusan politiknya. Karena itu urusan industri itu bukan masalah sepele, bukan masalah sederhana ya. Dan nanti Islam mengatur sedemikian rupa sehingga tadi ini tidak menjadi malapetaka bagi kepentingan umat maupun juga kepentingan dakwah. Nah, kalau kita lihat faktanya, negara-negara barat kalau kita lihat mereka sudah menjalani ya proses industrialisasi itu sekitar 150 tahun yang lalu. Ya. Baru sebenarnya mereka itu kan. Mereka mengalami kemajuan di berbagai sektor itu belum lama sebenarnya. Sementara kalau kita lihat ya di negeri-negeri Islam justru sebaliknya, mereka yang terjadi kalau kita lihat di negeri-negeri Islam itu adalah deindustrialisasi. Kemajuan industri yang begitu luar biasa di masa kemasan era khilafah Islamiyah itu kemudian harus kemudian mundur ke belakang gitu kan setelah hancurnya daulah khilafah. Padahal faktanya kalau kita lihat ketika Islam memiliki sebuah sistem yang utuh ya yang diterapkan secara kafah, termasuk di dalamnya membahas atau mengatur terkait dengan masalah industri, maka kita saksikan industri Islam itu mengalami kemajuan ya. Baik yang terkait dengan industri senjata maupun yang terkait dengan industri konsumtif ya kan. Contoh terkait dengan industri senjata, bagaimana Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel ya. Itu nggak mungkin kalau tanpa ada
mengatakan wah ini di dalamnya ada jin katanya, karena ada yang menggerakkan ya kan, sehingga jam itu berputar. Ini contoh tentang bagaimana kemudian keterbelakangan mereka pada masa itu. Termasuk juga dalam industri konsumtif lainnya, misalnya yang pertama kali mengenal sabun yaitu adalah kaum muslimin, ya kan. Nah ini contoh itu kan. Jadi umat Islam ketika kemudian masa kekhilafahan, masa-masa kemudian kejayaan, mereka menjadi mercusuar peradaban dunia. Tapi sejak kemudian khilafah runtuh, yang terjadi di negeri kaum muslimin itu adalah deindustrialisasi. Sementara Barat baru kemudian memulai penemuan-penemuannya, dan itu pun kalau kita lihat dalam catatan sejarah, mereka bisa melakukan rekayasa industri, salah satunya hasil dari mencontek atau mengambil alih teknologi-teknologi dasar yang ditemukan oleh kaum muslimin atau ilmuwan muslim. Itu yang poin pertama. Nah, kalau kita lihat setelah kemudian khilafah runtuh, apa yang kemudian dilakukan oleh negara-negara barat? Negara-negara barat melakukan rekayasa ya, rekayasa agar kaum muslimin, negeri-negeri yang kemudian sudah tidak memiliki induknya lagi ya, yang kemudian terpecah belah menjadi negara-negara kecil di bawah ruang lingkup nasionalisme, itu direkayasa sedemikian rupa oleh barat agar mereka tidak bangkit lagi ya, tidak mengalami lagi kemajuan industrinya. Maka yang terjadi tadi kan di negeri-negeri kaum muslimin malah yang terjadi itu adalah deindustrialisasi. Nah, apa yang dilakukan oleh barat kalau kita lihat, industri kemudian diarahkan kepada industri konsumtif ya. Dibuat seolah-olah harus ada tahapan dalam industrialisasi, misalnya memperkuat agraris ya, memperkuat industri yang mendukung agraris, memperkuat kemudian sektor pangan ya kan. Kemudian baru membuat industri ringan, menengah, baru industri berat. Ini yang menjadi tahapan-tahapan yang biasanya mereka sodorkan itu kan kepada kaum muslimin ya kan. Nah, negeri muslim maksudnya. Nah, fakta yang terjadi juga pernah kita rasakan kan di Indonesia, itu pernah ya kan. Pernah kita kenal yang disebut dengan repelita ya. Repelita sampai kemudian tahap 3 landas. Tapi hari ini kita lihat sungguh sangat menyedihkan ya. Jadi boro-boro tinggal landas, malah yang terjadi adalah terbelakang lagi. Nanti kita akan lihat contohnya. Salah satunya juga urusan kebutuhan pokok juga sangat dikendalikan oleh swasta, bahkan oleh asing. Nah, tentu kalau kita bicara terkait dengan tadi ya, tentang bagaimana kemudian rekayasa industri harus dilakukan, yang oleh barat itu kemudian seolah-olah harus ada tahapan-tahapan tadi, padahal faktanya kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh barat ya kan, kita lihat yang dilakukan oleh barat itu adalah mereka kemudian maju, tapi fokus mereka tidak melakukan tahapan-tahapan yang mereka sodorkan, tahapan-tahapan yang mereka tawarkan kepada negeri-negeri kaum muslimin, negara-negara berkembang. Mereka langsung menggarap teknologi berat ya kan. Misalnya kalau kita lihat ya, apa yang terjadi di Eropa itu kan, itu juga Eropa itu tidak melakukan ya tahapan yang mereka sebut dengan revolusi industri, tapi barat langsung ya mereka juga menggarap industri beratnya itu kan. Jadi yang dibangun itu kemudian industri peralatan, industri berat ya. Kemudian juga kita lihat Inggris ya. Inggris juga sama, kalau kita lihat Inggris juga mengalami kemajuan itu setelah mereka memfokuskan awal pembangunan industrinya itu pada pabrik-pabrik besi, baja dan peralatan ya. Jadi tidak bertahap tadi seperti yang disarankan oleh mereka kepada negara-negara berkembang. Jadi ini terjadi, saya kira, manipulasi luar biasa yang dilakukan oleh negara-negara barat agar apa? Agar negara-negara berkembang yang mayoritas muslim itu kemudian tidak mengalami kemajuan. Begitu juga Rusia atau komunis ya, mulai membangun industrinya dalam program pembangunan 5 tahun ya, dengan membangun industri berat terlebih dahulu gitu kan.
tidak dari industri ringan kemudian menuju industri berat, ya kan. Justru yang mereka lakukan itu adalah membangun industri berat. Nah, nanti ini juga kalau kita lihat, daulah khilafah ketika insya Allah akan kembali tegak, maka politik industri dan kebijakan industrinya juga akan seperti ini. Tidak akan mengikuti apa yang disarankan oleh negara-negara kapitalis tersebut. Gitu kan. Nah, yang berikutnya juga kita lihat contoh lainnya adalah Amerika. Kalau kita lihat Amerika Serikat juga saya kira melakukan hal yang sama, itu kan. Jadi kalau kita perhatikan Amerika Serikat ya menjelang Perang Dunia Kedua meninggalkan ekonomi meninggalkan industri, meninggalkan ekonomi konsumtifnya, dan Amerika kemudian mulai membangun apa yang disebut dengan industri perang, industri berat. Jadi ini fakta kalau kita lihat ya, fakta menunjukkan bahwa mereka, Eropa, Inggris, Rusia, dan Amerika itu tidak melalui tahapan-tahapan yang mereka lakukan untuk membangun industri beratnya. Tidak dari dasar dulu gitu ya, tapi langsung mereka membangun industri berat ya. Nah, begitu juga kita lihat tadi ya, itu sudah kita jelaskan Inggris. Nah. Kemudian berikutnya kita lihat bagaimana fakta terkait dengan hukum syara ya. Terkait dengan hukum syara masalah industri ini dalam pandangan Islam. Ya. Sebelum kita ke arah politiknya. Nah, dalam pandangan hukum Islam, kalau kita lihat bicara terkait dengan perindustrian, ya, dalam satu kaidah usul fikih itu kemudian disebutkan bahwa hukmul masna ya'khudhu hukmul madah alati yasna'uha. Jadi hukum pabrik ya atau industri itu mengikuti hukum barang yang diproduksinya, baik dari sisi kepemilikan maupun dari sisi produksinya. Nah, kita lihat dari sini maka ya pertama dari sisi halal dan haramnya. Ya. Jadi industri bisa halal dan haram tergantung produksinya. Ya, kalau yang diproduksinya adalah produksi yang halal, maka berarti halal. Kalau yang produksinya adalah yang haram, berarti juga itu haram gitu kan. Nah, yang kedua dari sisi kepemilikan. Dari sisi kepemilikan juga sama, saya lihat ya. Dari sisi kepemilikan tergantung barang yang diproduksinya. Produksi atau pabrik itu bisa milik individu ya. Jadi industri itu atau pabrik bisa milik individu kalau barangnya itu adalah barang yang masuk dalam kategori milik individu. Industri merupakan milik umum kalau barangnya itu adalah barang yang diproduksi itu masuk dalam kategori milik umum, dan industri menjadi milik negara kalau barang yang diproduksi atau industri yang dibangun itu dibangun oleh dana milik negara. Nah, nanti kita lihat apa bedanya milik umum dan milik negara, sudah kita jelaskan pada pembahasan konsep milkiyah itu kan. Nah, ini dari sisi hukum ya, hukum perindustrian. Nah, karena itu kalau kita lihat mana yang dalil yang menunjukkan bahwa industri itu hukum asalnya itu adalah boleh, halal kan. Ini adalah salah satu hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW menyampaikan ya. Jadi dalam hadis ini Imam Bukhari meriwayatkan ba'asa Rasulullah SAW illa imra'atin an muri'a gulamati ya. An-najar ya'malu li a'wadan ajlisu alaihinna. Jadi dari sahal bahwa Rasulullah SAW menyuruh seorang wanita muhajirin yang memiliki seorang budak tukang kayu, beliau berkata kepadanya, perintahkanlah budakmu agar membuatkan mimbar untukku. Ya. Kemudian yang berikutnya kalau kita lihat
Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, cuman matanya berbeda, ya, di mana Rasulullah SAW, ya, an Abdullah bin Umar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam istana'a khataman, ya, min zahabin. Ya. Rasulullah SAW memesan seseorang untuk membuatkan cincin untuk beliau. Ini status bahwa industri itu boleh karena memang ada nas, ya, yang terkait dengan hal tersebut. Kemudian juga kalau kita lihat ada industri yang haram, tapi itu kan tadi, ya. Kapan kemudian industri itu menjadi haram? Ketika yang diproduksinya itu adalah barang-barang yang diharamkan. Ya. Salah satu hadis yang saya kira cukup masyhur, ya, yang diharamkan itu ada 10 gitu kan. Jadi dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, ya. Jadi la'ana Rasulullah SAW fil khamri asyarah. Ya. Jadi ada 10, ya, yang dilaknat oleh Rasulullah SAW terkait dengan industri khamr. Ini luar biasa itu. Padahal kalau kita lihat, ini hari ini khamr itu menjadi sebuah seolah-olah kebutuhan dibiarkan. Ya. Jadi ini dari sisi hukum, ya, industri ada yang halal, ada yang haram. Ya. Kemudian kalau kita membahas terkait dengan industri, nah, apa yang berhubungan dengan industri dari aspek hukum syara, ada 3 pembahasan yang terkait dengan hukum syara yang lebih detail yang terkait dengan industri. Kalau kita perhatikan, kan industri itu faktanya ada industri yang dilakukan dengan tangan, ya. Ada industri yang dilakukan semi otomatis, kombinasi antara tangan dengan mesin, dan juga ada industri otomatis. Tapi apapun, baik industri yang dengan tangan maupun industri semi otomatis ataupun juga, ya, industri otomatis, maka kalau kita perhatikan hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah industri itu tidak akan keluar dari 3 ini. Ya. Yang pertama adalah hukum yang berhubungan dengan syirkah. Ya. Syirkah, kenapa? Karena kalau kita bicara terkait dengan industri pasti membutuhkan modal yang besar dan sulit untuk bisa dipenuhi oleh seorang. Ya. Makanya biasanya dalam industri pasti ada kerjasama usaha antara pemodal, pengelola. Pemodal juga tidak satu, ya. Maka ketika kemudian berinteraksi antara berbagai pemodal untuk membangun industri, ya, nah, maka muncullah hukum-hukum yang terkait dengan syirkah. Nah, ini insya Allah kita akan bahas secara rinci, ya, fakta terkait dengan syirkah, baik syirkah Islam maupun syirkah kapitalis, itu kan. Nanti minggu depan, ya, bulan depan, ya, pada bulan Syawal, ketika kita mulai lagi kajian ekonomi Islam setelah liburan Syawal, ya kan, Idul Fitri, kita akan membahas langsung pembahasan yang terkait dengan hukum. Karena yang terkait dengan industri itu terkait dengan hukum ijarah. Kenapa hukum ijarah? Karena industri pasti memperkerjakan manusia. Ya. Walaupun tadi disebut dengan industri otomatis, tetap aja di dalamnya itu ada orang yang mengendalikan mesin tadi. Ya. Ya. Apalagi kalau memang industrinya itu industri dalam bahasa ekonomi itu padat karya itu kan. Kan ada industri itu istilahnya itu ada industri padat modal, ada padat karya. Artinya kalau padat modal lebih banyak kemudian aktiva modal dibandingkan dengan tenaga kerjanya. Kalau industri padat karya berarti lebih banyak tenaga kerjanya. Nah, tapi dua-duanya tetap aja itu akan berhubungan dengan hukum yang terkait dengan ijarah. Ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, karena industri ini, ya, hasilnya itu dijual ke masyarakat, maka kalau kita perhatikan berarti berbicara terkait dengan industri juga berbicara terkait dengan hukum jual beli dan perdagangan luar negeri, gitu kan. Jadi kalau kita bicara jual beli, ya,
ada jual beli luar negeri, jual beli dalam negeri, ada jual beli luar negeri, ya, luar negeri. Perdagangan dalam negeri, ada perdagangan luar negeri. Kenapa? Karena tadi ketika negara berhasil memproduksi barang, ya, kemudian pasarnya ingin diluaskan, ya, itu juga akan berhubungan dengan luar negeri. Atau misalnya nanti ketika Daulah Khilafah membutuhkan mungkin ya modal-modal awal dalam bentuk teknologi tertentu, ya bisa aja kemudian kerjasama juga dengan negara yang ada di luar negeri, baik ilmuwannya ataupun juga terkait dengan kerjasama dengan negara. Tentu nanti ada ketentuan-ketentuan terkait dengan kerjasama tersebut, yang ketentuan kerjasama tersebut itu mengikuti politik luar negeri. Itu ya saya kira Kang Azhar tiga poin ya, hukum syara yang berhubungan dengan industri. Nah, ketiga-tiganya saya kira insya Allah nanti akan dibahas secara detail pada kesempatan berikutnya, atau sebagian mungkin sudah. Ya. Baik, kita masuk ke bagian yang terakhir, bagaimana sih politik industri dalam sistem ekonomi Islam. Ya. Kalau kita bicara terkait dengan politik industri kan terkait dengan kebijakan ya, bukan semata-mata hukum syara itu kan. Kalau hukum syaranya sudah jelas itu kan tadi. Tapi kalau bicara tentang politik itu bicara tentang kebijakan negara, seperti tadi itu kan. Misalnya itu kan, ketika kita akan melakukan industrialisasi, itu harus dari mana mulainya? Jadi apakah betul tadi ya di awal di pengantar saya sebutkan ketika kita melakukan industrialisasi itu harus dimulai dengan industri ringan, sedang, baru industri berat. Ya. Atau dengan kata lain, untuk menjadi negara industri faktanya tidak seperti itu, ya. Tapi harus dilakukan secara revolusioner. Sehingga sebenarnya untuk menjadi negara industri harus diawali dengan revolusi industri. Perubahan yang cepat, bukan bertahap seperti yang disarankan oleh negara-negara kapitalis. Nah, ketika bicara tentang revolusi industri itu dimulai dari mana? Apakah tadi ya dari industri ringan, sedang atau berat? Kalau kita lihat faktanya seperti yang saya sodorkan tadi ya, di beberapa negara revolusi industri selalu dimulai dengan industri berat. Kenapa? Karena itu adalah industri dasar. Nah, sementara kita dicekoki tadi ya, negara-negara muslim sekarang dicekoki untuk tahapan-tahapan tadi. Kemudian yang ketiga, seluruh kemampuan ekonomi suatu bangsa harus diarahkan kepada pembangunan industri peralatan. Membangun pabrik-pabrik yang dapat menghasilkan pabrik-pabrik ya, menghilangkan total ya, semua ketergantungan kepada asing. Jadi pabrik-pabrik yang dibutuhkan nanti misalnya tadi kan kalau kita lihat ada apa istilahnya itu industri makanan, industri pakaian, dan tentu juga industri senjata kalau kaitannya dengan jihad. Nah, tentu ini dilakukan agar apa? Agar negara ini kemudian terbebas dari ketergantungan pada asing. Seperti yang kita saksikan hari ini, karena kita tidak membangun industri dengan benar, maka akhirnya banyak ketergantungan, bahkan sumber daya alam kita itu banyak dieksploitasi dan dinikmati oleh negara-negara kapitalis asing. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, ketika bicara terkait dengan strategi, ya strategi industri, ya pertanyaan berikutnya adalah ke arah mana industri itu harus difokuskan? Apakah fokus kepada sektor agraris atau pangan, atau fokus kepada industri yang mendukung kebutuhan-kebutuhan primer masyarakat yang sifatnya konsumtif, atau fokus misalnya kepada industri-industri untuk ekspor sehingga mendatangkan devisa, atau memperkuat keunggulan lokal untuk memenangkan kompetisi global. Ini tentu pilihan-pilihan yang harus dilakukan oleh negara ketika akan mengembangkan industri. Nah, fakta lain kalau kita lihat, kalau untuk menjadi perhatian ketika negara akan membangun kebijakan industrinya, kalau kita perhatikan, negara yang tidak membangun industri peralatan militer itu akan menjadi bergantung pada negara lain dalam persenjataan. Hari ini kita saksikan ya,
negara yang kemudian memiliki keunggulan senjata, pasti gitu kan, dia akan tetap kemudian menjadi leader. Makanya kan industri senjata yang ada di negara-negara berkembang, gimana bisa melawan, gitu kan? Kenapa? Karena senjata yang didapatkan itu adalah second, lungsuran, bekas itu kan, yang sudah kemudian out of date. Ketika negara maju kemudian menghasilkan kembali yang lebih canggih, maka itu dijual, itu kan. Itu yang terjadi, itu kan. Sehingga pada akhirnya, ya kita fakta hari ini kita saksikan negara tersebut akan lemah secara militer, cepat atau lambat, ya negara itu kemudian akan terjajah. Dan bahkan ya kita lihat faktanya sekarang kita sudah terjajah. Itu saya kira beberapa renungan ya strategi yang kemudian perlu kemudian perhatikan dalam menentukan kebijakan industri. Nah, lalu apakah Islam mengatur? Tentu kalau kita lihat Islam secara khas ya, mengatur bagaimana kebijakan industri itu dalam bingkai politik ekonomi Islam. Jadi kebijakan industri itu tidak berdiri sendiri gitu kan. Kebijakan industri dalam sistem ekonomi Islam itu merupakan bagian dari politik ekonomi Islam ya. Yang intinya itu adalah kalau kita bicara politik ekonomi Islam itu berbicara pemenuhan ke dalam negeri maupun juga ke luar negeri ya terkait dengan politik dagang yang luar negeri. Nah, kalau kita perhatikan dalam politik ekonomi Islam ya tentu kebijakan industri itu bertumpu pada kebijakan politik. Jadi kali lagi, karena kebijakan industri itu adalah untuk melayani, ya, atau dasarnya itu adalah kebijakan politik, ya, maka berarti kebijakan pengembangan industri juga harus bertumpu pada kebijakan politik. Dan kita tahu dalam Islam politik itu dibagi dua, gitu kan? Ada politik dalam negeri, fokusnya adalah mengurus urusan rakyat dengan syariat Islam agar mereka sejahtera. Yang kedua, kalau bicara tentang politik luar negeri, ya, nah ini yang menarik, gitu kan? Politik luar negeri dalam Islam bukan bebas aktif, gitu kan? Politik luar negeri dalam Islam itu adalah dakwah dan jihad. Jadi semua komunikasi dengan negara-negara luar itu dasarnya itu kepentingannya itu tidak lain adalah untuk kepentingan dakwah dan untuk kepentingan jihad. Itu dari sisi kepentingan pengembangan industri. Karena itu kalau kita perhatikan dalam politik ekonomi Islam, ya, dalam kebijakan industrinya, maka industri yang wajib kemudian dibangun oleh negara, ya tadi untuk mengcover dua tadi, kebijakan politik dalam negeri maupun kebijakan politik luar negeri. Maka industri yang harus ada wajib ini ya. Yang pertama adalah industri terkait dengan pengelolaan harta kekayaan milik umum ya. Seperti migas ya, industri minyak dan gas. Yang hari ini luar biasa itu kan. Kita selalu dihadapkan pada kenaikan BBM dan kesulitan ya. Padahal dulu Indonesia pernah menjadi negara pengekspor minyak. Tapi akibat kebijakan yang keliru, kebijakan yang salah dengan liberalisasi, akhirnya kita sekarang, ya, walaupun ada minyak dan gas, tapi ternyata didominasi, dikuasai oleh asing, oleh swasta. Sehingga fenomena antrian ya, migas itu juga fenomena yang sering terjadi. Kemarin saya baru pulang dari Bangka, itu kan, Belitung. Ternyata saya saksikan 2 hari saya di Belitung itu, yang namanya pom bensin itu antriannya itu luar biasa. Ya. Dan pom bensin itu buka hanya kurang lebih 2 jam, karena ketika buka dapat langsung setelah ngantri masyarakat udah habis, gitu kan. Ternyata ini juga tadi gitu kan. Ini kenapa kemudian terjadi kelangkaan? Salah satu problemnya itu adalah memang pasokan yang terbatas atau juga ada pengambil alihan ya BBM sebenarnya untuk konsumen itu kemudian diambil alih atau diselundupkan karena ada diversifikasi harga yang sangat besar. Nah akhirnya rutin itu kan tiap hari saya tanya, oh ini fenomena ini wajar itu kan.
Sehingga akhirnya apa? Masyarakat harus membayar dengan apa? Dengan harga yang mahal. Nah, nanti kalau kita lihat, nah sekarang ya, isu akan menaikkan Pertalite, sudah menaikkan Pertamax gitu ya. Kenapa kemudian selalu terjadi kenaikan? Karena tadi ya, negara malah meninggalkan industri yang harusnya dikelola oleh negara karena merupakan milik umum. Tapi dalam konteks tadi ya, migas, pemerintah atau negara BUMN hanya menguasai 20% produksi, sisanya kemudian diserahkan kepada kapitalis. Nah, yang kedua itu adalah industri yang berfungsi untuk memproduksi kebutuhan pokok masyarakat. Nah, ini juga sama fenomena migor ya, minyak goreng yang langka itu kan. Ini juga terjadi kelangkaan. Ini juga akibat kebijakan industri yang kapitalis yang salah gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, karena kebijakan industri bertumpu juga untuk politik luar negeri, berarti yang wajib kemudian dimiliki oleh negara itu adalah industri yang terkait dengan militer atau persenjataan. Walaupun dalam Islam individu juga boleh ya membangun industri persenjataan, tapi tetap di bawah kendali tentu negara. Jangan sampai kemudian merugikan negara atau menguatkan musuh misalnya. Baik, kita lihat secara detailnya ya sedikit lagi gitu kan. Ini politik dalam negerinya gitu kan. Kalau kita bicara tadi kan industri dalam negeri itu dalam rangka menopang kepentingan politik dalam negeri ya, maka kalau kita lihat maka negara khilafah tentu harus menjadi negara industri ya. Sehingga wajib menjadi negara industri supaya tidak tergantung pada negara-negara kafir. Nah, bagaimana? Ya nanti kita akan langsung gitu kan, akan melakukan revolusi industri dengan mulai membangun industri peralatan, industri berat. Jadi ketika khilafah insya Allah tegak kembali, maka kebijakan khalifah terkait dengan industri, kaitannya ya dengan dalam negeri maupun juga kepentingan luar negeri, maka yang akan dibangun terlebih dahulu itu adalah industri berat. Ya. Kita saya kira potensi di musim itu ada, intelektualnya juga banyak sebenarnya, karena sekarang banyak sebenarnya yang bekerja di industri-industri berat di negara kafir itu banyak ilmuwan muslim, termasuk penemuan-penemuan mereka. Nah, dalam politik dalam negeri ini kalau kita lihat, kenapa kemudian tadi wajib membangun industri, sasarannya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok, memproduksi kebutuhan pokok sehingga menjadi negara industri sehingga kita tidak tergantung kepada negara kafir atau kepada swasta. Ini contoh ya. Contoh real hari ini. Ketika kebijakan industri ini tidak sesuai dengan syariat Islam, maka terjadi fenomena anomali. Indonesia merupakan negara penghasil CPO, tapi untuk mendapatkan minyak hari ini begitu sulit, ada mahal. Jadi kalau kata Menteri Perdagangan, lebih baik mahal tapi banyak atau murah tapi langka. Nah sekarang saya lihat sudah mahal langka juga, gitu kan? Karena saya tadi siang itu keliling-keliling mau nyari berbagi itu nyari minyak, itu kalaupun ada dibatasi, ya tidak boleh beli lebih dari 2 liter, gitu kan? Itu kan lucu, gitu kan? Padahal kita itu terkenal dengan negara yang istilahnya itu produsen terbesar. Nah nanti contoh itu kan dalam konteks dalam negeri ini contoh aja itu kan, negara harus menguasai produksi dan pemasaran minyak goreng, baik melalui badan usaha milik umum ya, maupun badan usaha milik negara. Karena kalau kita lihat perkebunan sawit ini nanti bentuknya bisa bentuk badan usaha milik umum atau juga bisa bentuknya badan usaha milik negara, tergantung lahannya ini gitu kan. Kalau lahannya adalah lahan milik umum, ya berarti industrinya industri milik umum. Tapi kalau lahannya berasal dari lahan pribadi, ya maka berarti itu menjadi badan usaha milik negara, itu kan? Karena yang membangun negara. Jadi kalau kita lihat negara itu harus membangun dan memiliki perkebunan sawit atau yang sejenis, membangun dan mengelola pabrik pengolahan minyak goreng, pengelolaan sumber daya alam milik umum berbasis negara atau state-based management, dengan paradigma riayah bukan bisnis, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, baru sisanya boleh diekspor. Nah ini kebijakan industri terkait dengan migor.
Tapi faktanya hari ini akibat tidak dikelola ya kebijakan industri tidak sesuai dengan syariat Islam, maka minyak goreng dikuasai atau dikendalikan oleh oligarki dan tentu dalam pandangan Islam haram ya. Ini fakta ya ketika tidak digunakan syariat Islam, maka faktanya terbalik gitu kan. Negara hanya menguasai 6%. Coba bayangkan, wajar kalau sekarang kita babak belur itu kan. Kenapa? Karena produksi sawit yang ada itu kan 53%-nya ini oleh kapitalis, perusahaan besar maksudnya, hanya 20 gitu ya, yang paling menonjol 5 perusahaan. Jadi 53% ini hanya dimiliki oleh kurang lebih 20 perusahaan. Dan yang dominan di antara 20 perusahaan itu 5 gitu kan. Nah, sementara negara itu hanya 6%. 41% ini dalam bahasa perkebunan itu ada yang disebut dengan FIR, perkebunan inti rakyat, dimiliki oleh rakyat. Ini ya ribuan pemiliknya rakyat ya kan, bahkan mungkin jutaan ya kan. Sehingga mereka tidak bisa kemudian mengendalikan walaupun cukup besar 41%. Karena banyak. Beda dengan yang ini, sudah mereka menguasai 53%, pemiliknya itu kurang lebih 20 orang. Bahkan yang dominan itu yang terbesar itu 5 perusahaan. Nah, ini terjadi kenapa? Karena kebijakan industri itu tidak sejalan dengan syariat Islam. Politik industri yang dikembangkan itu tidak sesuai dengan politik Islam. Sehingga yang terjadi, ini 25 raksasa kuasai separuh lahan sawit. Bahkan KPPU menduga ada 4 produsen besar kuasai 46,5% pasar minyak goreng. Ini kan luar biasa, wajar mereka mengendalikan. Kan? Itu saya kira ya contoh bahwa dalam industri dalam negeri salah satu fokusnya itu adalah memproduksi barang yang masuk dalam kategori kebutuhan pokok masyarakat, termasuk juga nanti sama ya harta milik umum. Yang kedua itu politik luar negerinya ya. Jadi basis politik luar negeri ya. Setelah kemudian menjadi negara industri, apa yang harus kemudian fokus oleh negara? Nah, kalau bicara terkait dengan tugas negara, salah satunya di dalam Islam itu kan menyebarkan dakwah dengan jihad ya. Politik luar negerinya itu adalah melakukan dakwah dan jihad. Nah, untuk jihad tentu dibutuhkan saya kira industri yang mendukung. Apa industri yang mendukung? Tidak lain adalah industri militer. Karena itu, terkait dengan politik luar negeri, maka hubungannya dengan kebijakan industri yang harus kemudian dibangun itu adalah industri untuk mendukung tugas dakwah serta jihad, yaitu industri militer. Inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'idu lahum mastata'tum min quwwatin wa miribatil khaili turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Ya. Jadi siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambatkan untuk berperang. Walaupun pada saat itu adalah kuda. Sekarang mungkin industri tank-tank wajah itu kan. Industri kapal ya, kapal. Termasuk kapal udara maupun juga kapal yang ada di lautan. Itu saya kira ya Kang Azhar yang bisa saya sampaikan terkait dengan kebijakan industri dalam sistem ekonomi Islam atau dalam politik ekonomi Islam. Baik, kalau ada yang mau kemudian didiskusikan, saya kembalikan ke Ustaz Azhar. Billahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah sama-sama kita mendengarkan dan menyaksikan penjelasan dan pemaparan dari Ustaz Arif Nasim berkaitan hukum seputar perdagangan dan industri. Ini sesi akhir bagian penjelasan hukum seputar industri dalam kacamata Islam. Bapak Ibu, jika ada hal yang ingin ditanyakan atau ada hal yang tadi tertinggal ingin memperjelas, boleh nanti mengajukan pertanyaannya melalui kolom chat atau raise hand, nanti bisa langsung bertanya kepada guru kita Ustaz Arif. Ya, jadi sembari menunggu Bapak Ibu ada yang ingin bertanya,
Saya ingin mengkonfirmasi atau bertanya nih, Ustaz. Ya, siap. Nah, jadi terkait dengan dunia industri ini ada beberapa hal, bukan beberapa hal, ada hal yang sepertinya diulang-ulang dari pemaparan Ustaz. Seakan-akan hal itu menjadi hal yang paling penting, paling urgent kiranya, yaitu membangun industri peralatan berat. Ya. Yang satu, kemudian industri persenjataan atau industri militer. Nah, kira-kira kalau dilihat dari dunia Islam, dua industri ini sepertinya ada, sepertinya kan. Termasuk Indonesia, saya kira juga ada industri alat berat, juga ada industri militernya. Tapi mungkin bisa dikasih contoh nggak Ustaz? Sebelum nanti penjelasan perkembangan realitas seperti apa perjalanan industri itu di negeri-negeri komunis. Contoh industri alat berat ini apa contohnya? Atau industri militernya apa contohnya? Itu yang pertama. Yang kedua, Ya, yang kedua perkembangan yang dilihat di Indonesia, misalnya kita fokus, apakah memang tidak ada industri itu atau memang arahnya nggak jelas? ya. Jadi kalau kita lihat ya, ini pertama terkait dengan apakah ada atau tidak ya tadi? Maaf. Contoh dulu tadi, Pak. Contoh. Oh ya, sorry. Contoh industri strategis industri ini ya. Alat berat. Alat berat. Jadi kalau kita lihat ya industri alat berat itu ya. Nah, nanti kan tadi saya katakan dua ya, tergantung industri alat beratnya itu industri di bidang apa gitu kan. Untuk kepentingan politik luar negeri atau kepentingan politik luar negeri. Karena dua-duanya tadi saya katakan industri harus dibangun, yang wajib dibangun oleh negara itu dua. Industri yang digunakan produknya itu, hasilnya itu adalah untuk memenuhi untuk melaksanakan kebijakan politik dalam negeri, yaitu riayah ya dan kebutuhan pokok. Yang kedua, industri yang wajib dibangun oleh negara adalah industri untuk merealisasikan politik luar negeri. Nah, untuk merealisasikan politik dalam negeri, industri berat itu contohnya apa? Industri yang menghasilkan mesin-mesin, ya kan? Misalnya itu kan, kalau terkait dengan teknologi pertanian misalnya kan, maka industri yang harus kemudian dihasilkan berarti adalah industri berat mesin yang bisa mengolah hasil pertanian. Atau misalnya industri yang, nah sekarang kan Indonesia itu kan masih di apa istilahnya itu menghadapi masalah terkait dengan smelter, ya. Industri pengolahan baik untuk emas maupun perak maupun juga untuk batu bara gitu kan. Sehingga hari ini kita mungkin banyak ditipu gitu kan. Misalnya itu kan karena yang di keruk misalnya di Papua itu kan bahannya ya, bahan baku emasnya. Kenapa? Karena pemurnian emasnya itu tidak dilakukan di Indonesia gitu kan. Nah, kenapa? Ya tadi karena industrinya, smelternya itu kemudian tidak dibangun, kan? Makanya kan pemerintah baru kemudian istilahnya itu membangun, kan? Meminta itu kan, boleh diperpanjang asal Freeport membangun smelter. Tapi kan hanya perencanaan dan perencanaan, belum sepenuhnya kemudian jalan. Ini contoh gitu kan. Jadi industri yang berat itu industri yang seperti itu, industri yang digunakan untuk dasar bagi industri-industri yang sifatnya konsumtif, gitu kan, bukan industri teknisnya, gitu kan. Karena nanti kalau kemudian industri beratnya sudah ada, ya bisa menghasilkan mesin-mesin itu, ya otomatis kan industri industri konsumtifnya, gitu kan, yaitu kemudian bisa langsung kemudian dipraktekkan, dijalankan, gitu kan.
Nah, sementara kebalikannya enggak. Kalau kita mengembangkan dari industri yang ringan dulu, ya kita selamanya akan tergantung gitu kan, dari sisi teknologi gitu kan, dari sisi pengembangan industri itu kemudian kepada barat ya kan. Contoh juga sekarang gitu kan. Kebijakan pemerintah sama terkait dengan kenapa kemudian industri berat ini kemudian dibutuhkan agar sumber daya alam itu bisa dikelola sendiri dan diolah sendiri dalam negeri. Jadi kita itu tidak hanya mengimpor, mengekspor itu kan, itu hanya bahan bakunya, sehingga nilai itu sangat rendah, value added-nya itu sangat minim. Gitu. Contoh batu bara itu kan, batu bara itu langsung aja diekspor itu kan, tidak kemudian diolah. Ya. Kemudian juga contoh kemarin juga ketika saya di Bangka itu kan terkenal dengan timahnya itu kan. Sekarang hanya memproduksi timahnya aja gitu kan. Ya. Sehingga industrinya itu hanya sebatas bagaimana kemudian memproduksi timah, tidak kemudian mengembangkan industri timah yang dalam bentuk yang industri strategis. Makanya kan ketika kembali ke Indonesia nilainya berlipat-lipat ya kan. Kita jual timah misalnya 1 ton, maka itu nilainya itu ya kan dibanding akan sangat kemudian istilahnya itu tidak sebanding daripada hasil pengolahan timahnya. Misalnya jadi komponen-komponen di laptop atau komputer itu kan kebanyakan mengandung unsur timah itu kan. Misalnya itu kan salah satunya. Nah, tentu ini yang dimaksud itu kan. Yang dimaksud ini adalah bagaimana kemudian industri berat itu tadi industri yang digunakan untuk mengolah ya, menghasilkan mesin-mesin yang bisa kemudian mengolah sumber daya alam. Itu kalau industri yang bertumpu kepada kebijakan dalam negeri. Nah, kalau industri senjata, nah bicara terkait dengan industri senjata ya dan juga alat militer, tentu Indonesia udah ada ya kan. Kalau ini kan bahkan sebenarnya kita punya Pak Habibie itu kan. Misalnya industri pesawat terbang pun sebenarnya kita tuh mampu. Cuman tadi karena tidak ada political will, ya kebijakan politik dan sengaja memang dibuat oleh negara-negara barat tadi, pengembangan industri militer kita, industri strategis ini itu tidak diarahkan kepada industri perang. Jadi industri militer, industri itu diarahkan untuk kepentingan bisnis, gitu kan. Makanya walaupun pesawatnya bukan pesawat tempur, ya, tapi yang dikembangkan itu adalah pesawat komersial. Nah ini tetap nggak akan bisa kemudian menjadi negara maju, gitu kan. Kalau yang dikembangkan itu adalah atau negara adidaya. Kalau yang dikembangkan industri yang seolah-olah ada kaitannya dengan militer, ada kaitannya dengan sarana transportasi, tapi yang dikembangkannya itu adalah kalau itu kepentingan bisnis, bukan kepentingan perang. Makanya industri berat yang terkait dengan politik luar negeri yang harus kemudian menjadi dasar kebijakan dan pengembangan industrinya itu industri untuk perang, gitu kan. Karena kalau kita lihat kalau industri perang pasti yang lainnya itu kemudian bisa tercover. Misalnya kalau kita bicara laptop ini ya atau komputer itu kan sebenarnya diawali untuk kepentingan perang gitu kan. Handphone juga diawali untuk komunikasi dalam konteks perang. Maka kalau kita kemudian membangun industri ya, dalam konteks industri berat ini, senjata dan perlengkapan tadi, itu dasarnya perang, itu akan membuat negara kita maju. Membuat negara itu kemudian menjadi negara yang disegani. Tapi kalaupun kita mampu membuat pesawat, tapi dasar kebijakannya itu bisnis komersial, walaupun mungkin kalau benar itu secara ekonomi maju, tapi tidak memiliki peran. Ini yang menarik Kang Ajar itu kan. Ketika Jerman kalah dalam Perang Dunia Kedua, ya, Jerman hancur lebur kan industrinya, ya. Kemudian dibantu oleh Amerika Serikat ya, untuk bangkit kembali, untuk mengembangkan kembali industrinya. Tapi ada perjanjian yang diminta oleh Amerika Serikat. Jerman dibantu, kata Amerika, nanti ada kebijakan yang disebut dengan Marshall Plan itu. Jerman dibantu untuk
bangkit kembali ekonominya, ya termasuk industrinya, tapi industri yang dikembangkan oleh Amerika diminta jangan mengembangkan industri yang berbasis perang. Industri yang dikembangkan dikerangkeng dalam kepentingan komersial. Makanya Jerman ya akhirnya kan tidak berkutik gitu kan, tidak memiliki peran politik internasional. Ekonominya memang cepat bangkit ya kan, tapi ternyata peran internasionalnya itu tidak kembali. Kenapa? Karena yang dikembangkannya itu adalah industri komersial, bukan industri perang. Sementara Amerika justru dia mengembangkan industri perang. Contoh lain Jepang. Jepang juga sama kan, perang dunia kalah gitu kan, perang dunia kedua kalah, hancur lebur. Padahal dulu industri perangnya canggih, ya Jepang juga itu kan, sampai dia juga menjadi negara penjajah gitu kan. Itulah tadi kemampuan teknologi. Sama ketika kemudian hancur dibom ya Jepang oleh Amerika Serikat, kemudian dibantu untuk bangkit kembali, syarat Amerika juga sama. Jepang silakan mengembangkan kembali industrinya, membangkitkan kembali ekonomi dan industrinya, tapi tidak boleh dasarnya itu adalah industri perang. Semuanya harus didasarkan kepada kepentingan membuat kendaraan itu semuanya komersial, ya, tidak mengarah kepada industri yang terkait dengan kepentingan perang. Nah itu, jadi Indonesia sudah ada industri-industri yang terkait dengan peralatan perang, gitu kan, yang berhubungan dengan perang maksudnya, tapi itu bukan dasar pengembangan industrinya. Dasar pengembangan industrinya itu diarahkan untuk komersial, gitu kan. Nah, bahkan sampai nggak laku kan, sampai ada gurauan pesawat itu ditukar dengan beras ketan, ya kan? Kenapa? Ya karena itu, gitu kan. Tidak didukung oleh political will. Akhirnya kan tenaga kerjanya pada keluar. PT Nurtanio, kalau dulu sebelumnya, kemudian IVTN, sekarang nyaris bangkrut. Kenapa? Ya karena tadi tidak dibangun, tidak didukung oleh kebijakan politik. Sehingga jangankan militer, gitu kan, kepentingan militer, komersial pun nggak jalan juga. Gitu kan. Itu ya barangkali. Allah alam. Jadi negara-negara maju atau negara-negara yang sudah punya industri maju kalah dengan negara yang punya ideologi yang berpengaruh kan ya, sehingga Amerika bisa mengarahkan Jerman ataupun Jepang untuk merubah arah industri mereka kepada industri komersil. Ya, dari Bapak Ibu kira-kira ada yang ditanyakan lagi kepada Pak Harun Nasir? Ya, kalau tidak ada, kita sudahi dulu kalau memang tidak ada. Ya, persiapan inilah, persiapan recap kan. Ya udah. Mohon maaf. Ya. Sebagai penutup sesi ini, Pak, kira-kira ada yang mau disampaikan, Pak? Ya, saya kira hanya menyimpulkan aja, gitu kan. Jadi kalau kita lihat strategi pengembangan industri dalam sistem ekonomi Islam, ya harus diarahkan kepada dua tadi, gitu kan. Pertama, untuk mendukung kebijakan politik dalam negeri, ya, yaitu memenuhi kebutuhan pokok rakyat, riayah, dan yang kedua, mendukung untuk pengembangan dan pengokohan politik luar negeri, yaitu industri yang bisa membackup untuk kepentingan dakwah dan jihad. Dan itu kedua-duanya itu harus dikembangkan, harus dimulai dengan industri berat, ya. Baru kemudian setelah itu dikembalikan ke industri-industri yang lebih teknis. Tidak dibalik gitu kan. Kita selama ini negara-negara berkembang yang mayoritas muslim itu kemudian dibodohi oleh negara-negara barat kapitalis, seolah-olah mengembangkan industri itu harus dari bawah dulu, ringan, sedang, baru berat. Padahal kalau mereka justru tidak melakukan itu kan faktanya.
mereka justru melakukan dari industri berat dulu gitu kan. Itu saya kira ya. Mudah-mudahan nanti kita akan bahas lagi yang masih berhubungan dengan industri ya, walaupun mungkin bukan ke politiknya, nanti ke hukum syara dominannya. Pembahasan berikutnya kita akan membahas terkait dengan berbagai syirik. Amin. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelesaikan Ramadan ini dan bisa bertemu lagi pada pertemuan di bulan Syawal. Terima kasih Kang Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita akan ketemu lagi kurang lebih 2 atau 3 pekan lagi ya Bapak Ibu, karena segmen ini tidak mungkin kita lakukan di Jumat yang akan datang ya. Mungkin boleh jadi ada aktivitas-aktivitas lain yang kita pulang ke kampungnya dikhawatirkan jaringan dan lain sebagainya ya. Terima kasih kepada Ustaz Harun Nasir yang telah menyiapkan waktunya, mengorbankan waktunya untuk berbagi faedah ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu di malam ke-10 ini ya, di 10 malam akhir Ramadan. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, termasuk yang kita baru lakukan malam ini, bisa dicatat Allah menjadi pemberat amal ibadah kita. Mohon maaf jika waktunya singkat, memang waktu kita tidak terlalu panjang. Mudah-mudahan aktivitas kita bisa berlangsung seperti biasa dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan ketemu di 2 atau 3 pekan lagi, nanti kita akan konfirmasi jadwal terbaru setelah nanti Syawal ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.